Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muksid Ardiansah. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah kelas 7D dengan NIM 185211250. Di sini saya akan menjelaskan apa itu informasi komprehensif dalam analisis laporan keuangan suatu perusahaan. Sebelum kita mengetahui informasi komprehensif, kita perlu mengetahui apa itu pengertian laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan adalah laporan yang memiliki tujuan memberikan transparansi keuangan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Nah, kita juga harus mengerti pengertian komprehensif sendiri. Nah, pengertian komprehensif yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bersifat mampu menangkap, menerima dengan baik, kemudian luas dan lengkap tentang ruang lingkup atau isi. Kemudian yang ketiga yaitu mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa informasi komprehensif dalam analisis laporan keuangan yaitu informasi secara menyeluruh, lebih detail dari suatu analisis laporan keuangan. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita mengetahui informasi komprehensif dalam analisis laporan keuangan? Yang pertama harus kita ketahui yaitu tujuan dari disusunnya laporan keuangan. Apa sih tujuannya? Nah, tadi udah kita ketahui di awal tadi ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus memahami prinsip dan kebijakan akuntansi. Prinsip dan kebijakan akuntansi menentukan isi laporan keuangan yang menjadi objek analisis. Perbedaan standar yang dianut akan menimbulkan perbedaan laporan keuangan. Nah, oleh karena itu harus menguasai prinsip dan kebijakan akuntansi yang dianut. Kemudian yang ketiga, kita harus menguasai konsep dan teknik analisis laporan keuangan, filosofi rasio, tujuan, dan kegunaannya. Sebagaimana kita ketahui, konsep analisis ini adalah memaksimalkan informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Untuk itu, maka kita perlu menggunakan beberapa teknik analisis laporan keuangan. Kemudian yang keempat, kita harus memahami situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Yang harus dipahami adalah bidang usaha, jenis industri, sejarah perusahaan, resiko yang mungkin dihadapi, gaya manajemen dari perusahaan tersebut, pemilik, dan prospek industri yang bersangkutan. Nah, kemudian yang terakhir nih, ketaatan kepada peraturan maupun agama. Laporan keuangan yang dibuat dari suatu perusahaan yang dikomandoi oleh manajemen yang relatif taat pada peraturan dan atau agama, relatif lebih diyakini daripada manajemen yang kurang taat pada norma agamanya. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.